Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berada di rumah? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Pada pertemuan yang lalu sudah Bapak sampaikan bahwa ciri-ciri makhluk hidup, ini ada 8. Ada 9 ya. Yang pertama bernapas, bergerak, memerlukan makan, menanggapi rangsang, tumbuh, berkembang biak, menyesuaikan diri dengan lingkungan, memerlukan suhu tertentu, dan mengeluarkan zat sisa. Itu pada pertemuan yang lalu. Tetapi hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana sih cara berkembang biak hewan. Nah, pertemuan kita pada hari ini cara berkembang biak hewan. Baik, anakku yang berada di rumah. Nah, ini ya. Cara berkembang biak hewan. Bagaimana cara berkembang biak hewan? Sebelum dijelaskan cara berkembang biak, perlu diketahui dulu apa arti berkembang biak. Berkembang biak adalah hasil perkawinan antara jantan dan betina sehingga menghasilkan keturunan dari jenis yang sama dari induknya. Perkembangbiakan dibagi menjadi 3. Menjelaskan ya, perkembangan biak itu terjadi karena adanya perkawinan antara jantan atau antara laki-laki dan betina atau perempuan. Ini jantan betina dan jantan perempuan. Yang pertama adalah beranak. Beranak atau pepeper ya, yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Contoh, sapi, kucing, anjing. Nah, ada anjingnya 2 gambarnya. Kuda dan harimau. Ciri-ciri hewan berkembang biak itu yang dengan melahirkan ini dia menyusui anaknya. Karena melahirkan otomatis dia menyusui anaknya. Biasanya ini yang nomor 2 biasanya termasuk hewan mamalia. Hewan yang mamalia ini hewan yang melahirkan. Yang ketiga mempunyai daun telinga, telinganya agak panjang, kelihatan ya. Nah, kemudian tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut. Tubuhnya seperti kucing kan ada bulunya, kambing, sapi, bulunya. Yang kelima mempunyai kelenjar susu, ada susunya, sehingga dia bisa mengisap susu dari induknya. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan ini disebut mamalia. Kedua, bertelur atau bisa dikatakan dengan ovipar. Bertelur atau ovipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Setelah bertelur, induk akan mengerami telur tersebut beberapa waktu kemudian menetas. Contohnya adalah hewan yang bertelur, ayam, burung, bebek. Bagaimana cirinya hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Dia tidak mempunyai daun telinga, tidak ada kelihatan telinganya. Ayam tidak ada kelihatan telinganya. Tidak ada kelihatan telinganya. Yang kedua, tidak menyusui. Dia tidak menyusui karena tidak ada susunya. Dia hanya mengeram saja. Yang ketiga, biasanya bukan gulungan mamalia. Ini bukan gulungan mamalia, gulungan yang melahirkan, melainkan gulungan hewan yang termasuk yang bertelur. Yang keempat, tidak mempunyai kelenjar susu, tidak ada kelihatan susunya. Kenapa? Dia tidak menyusui. Yang kelima, biasanya sejenis hewan unggas. Nah, unggas ini kan bertelur, burung, ayam, bebek. Nah, itu ya. Kita lanjut. Yang ketiga, bertelur dan melahirkan. Di samping dia bertelur, dia belum melahirkan.
atau yang dikatakan ovupipar. Ovupipar, bertelur dan melahirkan, atau ovupipar, cara berkembang biakan hewan di mana sel perkembangan di dalam telur, tetapi telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur itu menetas. Misalnya adalah pada ikan hiu. Nah, ini contohnya. Buaya. Buaya ini di samping dia bertelur, dia berada di dalam perutnya, baru dia keluarkan. Ini ada kadal, ada penyu, ada ikan hiu. Nah, ini contohnya. Berikutnya, dari penjelasan di atas dapatlah kita simpulkan bahwa yang pertama adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar disebut dengan mamalia. Contohnya sapi, kerbau, kambing, harimau, badak, gajah, ikan paus, lumba-lumba, dan lain-lain. Yang kedua, hewan berkembang biak dengan cara bertelur, ovipar, misalnya ayam, bebek, burung, ikan mas, ikan nila, ikan tungkul, dan lain-lain. Yang ketiga, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau disebut dengan ovipar, misalnya buaya, kadal, dan lain-lain. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena jaga kesehatan, kurangi kegiatan di luar, ingat belajar di rumah dengan menanyakan kepada orang tua, karena Bapak tidak bisa berhadapan secara tidak langsung. Orang tua kalianlah yang ikut berperan juga membantu kalian untuk bisa belajar. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan rajin belajar lagi di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.